Blok Not Sumatera B yang lebih dikenal dengan sebutan Blok B merupakan wilayah kerja migas yang terletak di Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Telah diproduksikan lebih dari 40 tahun sejak tahun 1977. Pada tahun 1988, Blok B mencapai puncak produksinya sebesar 3.000 million standar kubik feet per day. Saat ini, sejarah panjang Blok B sebentar lagi akan memasuki babak baru. Setelah perpanjangan pengelolaan sementara berakhir pada 17 November tahun 2020. Untuk pertama kali dalam sejarah, Aceh melalui badan usaha milik daerah yang saat ini terdiri dari PT Pembangunan Aceh atau PT PEMA memiliki kesempatan melakukan alih kelola blok migas yang dikenal dengan wilayah kerja B atau Blok B. Masih layak dan ekonomiskah Blok B tersebut? Bagaimana mekanisme alih kelola dan sudah sejauh mana? Seperti apa keseriusan pemerintah Aceh untuk mendapatkan gambaran yang utuh? Berikut kami sajikan perbincangan dengan Bapak Marjuki Daham selaku Ketua Badan Pengelola Migas Aceh periode pertama. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah. Bapak domisili di Banda Aceh? Tidak, saya masih domisili di Jakarta. Di Jakarta. Berarti datang ke Aceh ini dalam kapasitas atau keperluan apa nih Pak? Kemarin saya ke Lok Sumawe. Jadi kayak Lok Sumawe itu sekarang masih saya yang dipercayakan untuk mencoba mengelola mengelolanya. Kayak Lok Sumawe Pak ya. Ya. Jadi gini Pak, jadi kan ini ada informasi yang selama ini memang sudah menyebar di masyarakat dan informasi ini cukup menarik dan cukup sangat menyita perhatian. Jadi itu di bulan Juni Pak, di bulan Juni 2020 itu kan ada informasi soal tentang keberhasilan pemerintah Aceh untuk mengambil alih kelola dari Blok NSB. Kalau nggak salah saya itu Blok B, lebih dikenal dengan Blok B ke Aceh. Tapi udah 2 bulan berselang sampai sejauh ini seperti informasinya hilang di telan angin. Bapak kan sebagai ex-nya Kepala BPMA mungkin punya banyak informasi yang bisa di-share, di-sharing ke kita. Sebenarnya statusnya dari Blok B ini seperti apa ini Pak? Oke, status Blok B itu kalau dari status dia masih sedang produksi sekarang. Dari segi status produksinya, operasinya. Dari segi kontraknya, karena wilayah kerja itu selalu punya kontrak kerjasama dengan pemerintah. Status kontrak itu sudah berakhir sebenarnya. Sekarang ini statusnya adalah kontrak perpanjangan sementara. Oh, sementara ini kontrak perpanjangan sementara sampai dengan nanti tanggal 17 November. Nah, itu statusnya. Lalu kemudian siapa gitu yang melanjutkan nanti? Jadi sebenarnya ini bukan alih kelola karena kontraknya sudah mati, sudah selesai, finish, dan pemerintah sudah memberikan kesempatan untuk BUMD ikut. Nah ini semua sesuai dengan peraturan yang ada. Pak Marjuki, ini kalau kita bicara masalah Blok NSB ini dan yang rencananya katanya bakal dikelola oleh Aceh ya. Banyak yang suka dan banyak juga yang pesimis. Katanya ya ini kan tinggal ampasnya aja nih, karena kan ya mungkin nggak nyampe 5% produksinya per day. Sebetulnya prospek dari Blok B ini sendiri seperti apa ini Pak? Ya, tentu saja kalau kita bandingkan dengan dulu itu Blok B ini udah jauh menurun produksinya. Dulu yang membuat ada 2 lapangan migas yang membuat Indonesia itu pengekspor LNG terbesar di dunia. Di dunia? Arun dan Bontang. Itu terbesar di dunia. Jadi era tahun 94 ke bawah itu Indonesia tuh pengekspor LNG terbesar di dunia. Sampai tanggal 2000 mungkin 2006 tahun 2000 lah. Tahun 2000. Nah, itu kita masih terbesar. Kemudian dipotong oleh Qatar ya kan. Nah, kalau kapasitasnya pada waktu itu blok itu tinggi.
kita pernah produksi 3 BCF. 3 BCF itu sekarang kita produksi cuman nggak sampai 70. Nggak sampai 70. Nggak sampai 70 mm. BCF itu 1000 kali dari mm lah. 1000 kali dari mm. Jadi udah menipis Bang Tur. Sehingga kita nggak bisa buat LNG lagi. Jadi tahun 2014 stop produksi LNG. Berarti benar kalau informasi yang mengatakan kalau sisanya sekarang ini ya 5% ke bawah lah untuk yang 5% dibandingkan dengan zaman dulu waktu peaknya. Tapi kalau kita lihat gini lah, ditanya dulu masih ekonomis nggak nih? Iya. Masih. Dan masih ada prospek lain yang belum, bukan prospek malah yang udah di-discovered, sudah dibor oleh Mobil Oil dulu, tapi belum di-develop, belum dieksploitasi, dan udah di-declare ada isinya gitu. Jadi masih ada pocket-pocket lain yang bisa kita kembangkan. Yang bisa dikembangkan. Yang sedang diproduksi sekarang juga tuh masih ekonomis sekali. Makanya kalau kita bilang kenapa PHE juga berminat masih kan? Ya karena memang masih bagus. Masih ekonomis. Mereka yang lebih tahu kan, mereka sudah mengoperasikan itu sekarang. Jadi kalau ditanya masih bagus apa sisa-sisa atau apa, saya kayaknya kok nggak begitu ya. Itu memang masih bisa kita apakan, apalagi untuk skala kita BUMD. Cukup besar, revenue-nya cukup besar untuk skala daerah. Pak, saya potong sedikit nih. Sebetulnya tadi Bapak udah mengatakan kalau nilai keekonomisannya masih ada. Mungkin Bapak bisa ngasih bocoran nih, kalau persentase dari PAD-nya sendiri yang dihasilkan dari Blok B ini untuk PAD Aceh berapa persen Pak? Mungkin ada bocoran? Oke, maksudnya yang sekarang ini atau sekarang. yang nanti kalau waktu dikelola oleh BUMD kita? Kalau mungkin yang sekarang, artinya kita kan bisa melihat seberapa penting sih Blok B ini untuk Aceh saat ini ya? Ya otomatis kalau sekarang kita dapat bagi hasilnya. Karena itu kalau kita bicara NSB aja, karena itu dia di darat, dari bagian pemerintah setelah dipotong kos segala macam yang dikelola oleh PHE, nah itu kita dapat 70% kan dari bagian pemerintah. Kalau besarannya saya pikir kalau dalam jutaan dolar bersihnya mungkin Aceh dapat sekitar 10 juta dolar mungkin setahun. Mungkin ya. Tapi apa hitungan benarnya pasti ada, BPMA pasti tahu itu karena setiap bulan mereka yang melihat. Artinya kondisi saat ini belum lagi nanti kalau dikembangkan, di-develop sumur-sumur yang lain pastinya lebih besar. Kalau nanti misalnya katakanlah insya Allah 2020 ini November tanggal 18 itu udah jadi bendera BUMD yang di situ. Itu ada cerita lain kalau cerita PAD kan, karena uang yang tadi dibagi ke lain itu bagian tetap masih di Aceh, masih jadi bagian PEMA misalnya kalau PEMA yang mengelola. Pak, kalau boleh tahu uang yang dibagikan ke yang lain itu uang apa itu Pak? Komposisinya apa aja itu? Jadi split antara pemerintah dengan operator. Nah, operatornya sekarang PHE kan. Itu 70-30 untuk pemerintah, 30 untuk operator. Tapi dia cost recovery skimnya. Jadi kalau ada misalnya revenue 100.000 lah kita bilang, artinya nanti misalnya ada costnya misalnya 30, berarti bersihnya kan 70. 70 itu si kontraktor bersihnya setelah tax semuanya, after tax ya, itu kontraktor dapat 30%, berarti 21.000. Atau kontraktor 21.000. Tapi kos yang dikeluarkan juga ya dikembalikan ke dia kan. Nah, yang sisanya dari 70 kurang 21 tadi, kira-kira 40 berapa? 49. Nah, itu 70% itu semuanya punya pemerintah. 70% dari 49 itu balik ke Aceh. Ke Aceh. Dengan pajak-pajaknya segala macam itu ya. Nah, itu kira-kira begitu gambarannya. Itulah berarti kenapa Blok B ini sangat penting, harus bisa dikelola oleh Aceh. Yes. Sangat penting karena dia masih ekonomis. Masih ada yang bisa kita develop lagi, kan? Bagus sekali itu, makanya mungkin BPMA merekomendasi ke gubernur supaya ini kita kelola sendiri, ya kan? Lalu gubernur menyambut baik,
Lalu gubernur merekomendasikan BUMD kita, mungkin dalam hal ini PEMA kan. PEMA juga menyampaikan surat minatnya dan sudah dikirim ke menteri. Sekarang sudah turun surat menteri, yes, silakan persiapkan dengan prosedur yang ada, dengan regulasi yang ada. Apa tadi? Sekarang kita nunggu buka data kan, untuk hitung-hitungan. Jadi sehingga PEMA bisa menyampaikan proposalnya. Proposal apa, rencana kerjanya apa gitu. Pak, untuk mekanisme ini kan tadi kita sampaikan bahwa mekanisme secara undang-undang agar Blok B ini bisa dikelola oleh BUMD di Aceh itu seperti apa, Pak? Mekanismenya itu udah jelas di dalam apa namanya? Mekanisme takeover itu bisa bermacam-macam, tapi khusus untuk Aceh, untuk BUMD itu udah otomatis gitu loh. Sepanjang sebuah WK ini berakhir kontraknya, itu bukan prioritas, ditawarkan dulu terlebih dahulu ke BUMD. Kalau BUMD tidak menolak, misalnya dia menolak gitu, tidak mau, jadi seolah-olah itu jadi wilayah terbuka. Tapi si pengelola yang sekarang ini, si PHI juga dia berminat, dia juga udah menyampaikan proposalnya. Nah, jadi sekarang diberi kesempatan untuk BUMD dulu. BUMD dulu. Dalam hal ini karena udah terminasi kan, BUMD dulu. Dalam hal ini PT PEMA. Ya, karena BUMD kita kan sekarang ini cuma ada PEMA ya. PEMA. Kenapa hanya PEMA, Pak? Kenapa? Ya, itu pemerintah lah, pemerintah Aceh. Kalau mau lebih banyak lagi tinggal buat lagi kan gitu. Tapi sekarang ini cuma ada PEMA. BUMD kalau nggak salah Bang Aceh juga BUMD ya. BUMD. Nah, tapi kalau untuk yang umum ini ya PEMA masih. Ya, otomatis PEMA, kemudian PEMA juga mengirimkan surat berminat. Nah, itu sudah terpenuhi yang dikehendaki oleh undang-undang, ya kan? Tinggal step selanjutnya adalah PEMA menyampaikan proposalnya. Nah, itu tentu sedang dipersiapkan, ya kan? Dipersiapkan. Membuat proposal itu kita harus tahu data dulu kan? Iya, betul. Dan data itu secara formal, legal itu harus ada open data room yang ada izinnya dari BKPM. Nah, sekarang menunggu itu. Begitu udah dibuka nanti PEMA bisa menghitung-hitung baru memberikan proposalnya. Pak, ini kalau kita bicara tentang PEMA, tentu saja kan di sebagian masyarakat banyak yang meragukan kapasitas dari PEMA sendiri. Ya, mungkin track record belakangan ini seperti katanya sih Kia Ladong, kan ada beberapa hal yang mungkin meragukan kapasitasnya. Kalau menurut Bapak sendiri seperti apa PT PEMA ini? Oke, kalau kita udah bicara soal ini, itu mungkin semua punya alasan ya, mungkin wajar masyarakat itu ragu, ya kan? Ya karena track record tadi, mungkin dilihat PEMA belum punya prestasi apa-apa, udah lama, nah ya mungkin udah Kia Ladong segala macam. Kia Ladong juga perlu dilihat kebenarannya, karena kita cuma dapat konsumsi berita dari media kan, media sosial. yang sebenarnya terjadi apa yang kita nggak tahu kan. Nah, jadi kalau saya tuh positif aja. Kalau dibilang BUMD itu kebetulan namanya PEMA, ya kan, bisa BUMD lain ya kan? Seperti Bapak bilang tadi, yang mungkin track recordnya mungkin juga lebih parah, kita nggak tahu, ya kan. Tapi toh di PEMA-nya sendiri kan bisa berpikir, saya nih nggak ngerti nih, tapi orang Aceh tuh banyak sekali yang ngerti soal migas ini. Ya mungkin sudah direkrut, kita kan nggak tahu. Sudah direkrut orang-orang yang mengerti ini, bagaimana menyiapkan ini. Nah makanya kita tunggu tanggalnya saat nanti mereka menyampaikan proposal. Yang akan menelaah proposal siapa? BPMA. Nah, itu istimewanya kita kan, karena di kita sendiri, orang-orang kita sendiri yang mengapakan. Nah itu jadi kita tunggu aja itu, jangan kita berikan pressure yang nggak seharusnya kita berikan. Malah nanti konotasinya seolah-olah kita nggak usah diambil aja. Jadi orang lain lagi yang menghandle itu, pada kesempatan paling bagus. Nah BPMA sendiri sudah menyatakan bahwa ini cukup ekonomis masih. Dalam beberapa diskusi saya dengar cukup ekonomis. Saya sendiri juga tahu itu sangat ekonomis. Jadi nggak ada alasan untuk kita nggak ambil itu. Itu malah dalam beberapa pembicaraan, saya malah ngomong di media juga, kita harus ambil, kita harus kelola sendiri. Oke Pak, kita
Setuju, kalau memang itu kita harus ambil ya kan. Nah, apa-apa aja nih Pak yang harus dipersiapkan sama PEMA ya kan, supaya proposal yang nanti diajukan ke BPMA ini disetujui gitu. Ya. Apa-apa saja ya? Kan ada 3, kalau surat menteri itu menyebutkan ada tiga item besar lah. Pertama, proposal dari segi manajemennya, proposal dari segi teknisnya, dan financingnya, keuangannya. Iya. Nah, ini yang mungkin jadi masyarakat tuh pesimis, uangnya dari mana? Betul, ya kan? Pak, masalah finance. Terus kalau teknis mungkin kita bisa dapatkan orang-orang kita, gitu kan? Manajemen juga mungkin bisa, ya kan? Bisa dapat. Toh kalau dari segi yang akan bekerja di NSB nanti, saya bisa kasih contoh yang paling simpel. Waktu pengalihan dari Exxon Mobil ke PHE, saya suka tanya, emang berapa orang dari PHE yang dibawa ke lapangan itu, ke NSB itu untuk mengerjakan itu? 0 orang. Orang yang kerja, orang yang itu juga. Kawan-kawan kita juga yang di sana. Ya kan? Nah, ini apa bedanya dengan kita sekarang? Kawan-kawan kita saya juga masih sangat mau bekerja lagi. Kalau dari manajemen, skill, mungkin manajemen beda. Beda. Manajemen kan orang-orang yang berpikir nih, orang yang strategi segala macam. Nah, itu kita cari. Orang yang pasti PEMA udah punya rencana itu. Dan putra-putra Aceh banyak. Banyak sekali. Banyak sekali. Oke Pak, ini 2 persyaratan. Nah, karena finance kan? Finance yang jadi tanda tanya ini. Kalau kita tanya balik, emang butuh duit berapa? Kalau saya nggak salah sekitar 400 miliar untuk starting awal. Saya baca-baca di media sosial juga Pak, selaku orang awam kan. Ya mungkin itu bocoran-bocoran dari ini kan. Tapi dasarnya 400 miliar dari mana gitu. Nah ini dari mana nih Pak? Jadi makanya BPMA itu kan yang mengontrol semuanya. BPMA tahu berapa biaya operasi yang sekarang ini, yang current, yang sedang diproduksi oleh PHI itu biaya per tahunnya berapa. Ya kan? BPMA tahu itu. Begitu dibilang, oh mungkin 30 juta dolar per tahun. Yang dikerjakan apa? 30 juta dolar itu hanya OPEX saja yang dikerjakan oleh Pertamina, oleh PHI dari sejak diambil sampai sekarang. Itu mereka nggak pernah ngeluarin CAPEX, nggak pernah mengeluarin capital investment lain gitu, di situ. Hanya OPEX saja. Artinya lebih besar gaji dan biaya-biaya operasi yang sehari-hari gitu. Artinya kan dia keluarkan uang tiap bulan kan? Iya. Jadi 30 tadi itu kita bagi 12 dulu kan? 30 bagi 12? Bagi 12. Segitulah sebulan perlu duitnya. Kemudian kan ada penjualan. Setiap bulan juga ada invoice, uang masuk. Jadi kita nggak butuh uang langsung 30 juta dolar kan? Kita perlu uang mungkin hanya untuk 2 bulan operasi atau 3 bulan operasi untuk safety aja. Tapi karena skemanya di cost recovery, semua uang kita keluarkan balik lagi. Setiap bulan balik lagi uang itu, jadi nggak perlu banyak-banyak. Jadi mungkin 400 miliar itu terlalu banyak juga. Kalau 400 miliar angkanya dari mana itu Pak? Nah itu juga saya nggak tahu dari mana. Tapi kalau saya itu kita bagi aja 30 bagi 12, ya kan? 2,5 sekian. Oke, terus kemudian kali untuk safety-nya mungkin 3 bulan gitu ya. Berarti 7,5 juta dolar gitu ya. Nah, kali 14.500 berapa tuh? Ya, sekitar 100 miliar atau lebih sedikit, udah aman. Tapi uang itu nggak akan habis. Setiap invoice kita balik lagi uangnya kan? Karena cost recovery. Nah, itu jadi bisa. Artinya dengan kata lain, Bapak ingin menyampaikan kalau masalah financing sebetulnya sudah teratasi. Cukup Bank Aceh memberikan kredit line atau kredit limit atau plafon tinggal ambil aja kan, gitu. Kalau sampai sejauh ini Pak, itu untuk dari Bank Aceh-nya sendiri sudah menyatakan Saya tahu sudah ada pembicaraan itu dan mereka siap. Tapi secara pembicaraan sudah. Saya ada ikutin itu. Mereka siap membiayain itu. So no issue sebenarnya kalau untuk itu. Hanya untuk seperti apa yang dikerjakan oleh Pertamina selama 5 tahun ini. Artinya tidak ada rencana untuk untuk eksplorasi, development lain, eksplorasi lain. Nah ini ya? Makanya, jadi kalau kita yang benar, tentu saja kita ngeplan ke depannya gimana. Tapi sementara kita produksi itu,
Karena kita bisa produksi revenue-nya dapat sekitar 60 juta. Cost-nya 30. 60 juta per 60 juta Per tahun. Per tahun. Per tahun. Cost per tahunnya 30. Cost per tahun 30. Tapi cost itu juga masih bisa kita reduce kan? Iya. Kalau saya yakin saat nanti dipegang oleh PEMA, kos-kos yang sekarang itu kan kos-kos Jakarta, PHI itu kan pasti dibebankan kemari juga. Iya. Ya kan? Nah, kita nggak perlu lagi itu kan. Jadi saya yakin kos itu akan banyak turun. Sehingga yang saya bilang 30 juta mungkin hanya tinggal 20 juta. 20 juta sudah cukup. Ya kan? Atau 24 juta biar gampang bagi 12, 2 juta sebulan kan? Tuh. Jadi sangat optimis untuk itu. Kalau sejauh ini Pak, sampai sekarang, ini tanggal 17 November kan kontrak PHE akan berakhir. Nah, sudah sejauh mana ini pengajuan proposal dari PEMA sendiri ke BPM? Ya, itu kan ada tenggat waktunya. Tenggat waktu. PEMA belum bisa mensubmit proposal karena data room-nya belum dibuka. Jadi sedang menunggu data room dibuka. Ini yang bukannya siapa nanti Pak? Di BKPM di pusat sana, izinnya dari sana. Datanya bisa di sini, bisa online juga ya kan, bisa begitu. Tapi izinnya dulu yang penting. Jadi biar formal dan legal. Kalau data sih dari perusahaan-perusahaan minyak kita bisa minta data itu kan, dari perusahaan minyak, misalnya perusahaan apalah di sana itu mereka member dari apa namanya data bank yang disediakan oleh Pusdatin atau oleh Dijen Migas, itu semua orang bisa buka. Kalau orang bayar membershipnya bisa buka. Jadi data itu bukan satu orang yang buka, semua orang bisa tahu buka data NSB ini. Berarti hanya sekarang tinggal nunggu izinnya saja dari perusahaan. Izin. Pak, kalau kita bicara tentang BPMA, Bapak selaku mantan kepala BPMA di periode awal, sebetulnya fungsinya BPMA sendiri untuk proses alih kelola ya? Yang saya nggak sebutnya alih kelola, ini memang udah selesai. Kalau alih kelola seperti waktu ExxonMobil dulu, dia mau pergi dialihkan ke PHE. PHE itu alih kelola. Nah, itu nggak terjadi seperti sekarang, harus proposal segala macam kan. Nah, ini macam start new PSC sebenarnya, start PSC yang baru. Fungsinya BPMA sendiri apa ini Pak? BPMA kan jelas sekali fungsinya regulator, ya kan. Jadi dia menjalankan regulasi-regulasi yang ada, make sure semua berjalan sesuai dengan regulasi yang ada. Tuh. Nah, karena dia di Aceh, yang men-trigger, wah ini udah boleh nih, meng-raise flag. Ini NSB ini udah bisa dan bisa rekomendasikan ke BUMD. Itu BPMA yang melakukan. BPMA yang melakukannya. Kasih tahu ke gubernur buy in, yes, ayo kita mau ambil ini. Sampai sejauh ini BPMA sudah melaksanakan fungsinya secara benar? Sangat benar. Sangat benar. Berarti dari PEMA sendiri juga sangat kooperatif ya Pak untuk mengajukan proposal? Ya, jadi proposal ini bukan sesuatu yang kita bicarakan di tempat umum. Ini kan masih ada faktor-faktor lain kan. Toh surat menteri juga mengapakan supaya memperhatikan juga proposalnya PHE. Artinya ini kan seperti dikonteskan kan? Iya. Nah, jadi ya wajar sekali PEMA itu nggak ngomong-ngomong. Ngapain dia ngomong? Dia ngomong sama siapa gitu loh. Kalau hanya untuk konsumsi media apalagi WA group itu kan? Ya enggak lah, gitu kan? Nanti begitu udah selesai, udah dapat, ayo kita buka-buka. Nah ini begini dulu kita buat, bisa gitu. Kok sekarang enggak dong, strategik. Gitu. Pak, gitu. Berarti kalau memang semuanya sudah berjalan sesuai dengan rencana, seperti Bapak tadi bilang, regulasinya juga sudah berjalan. Sebetulnya yang pantas untuk diapresiasi terhadap keberhasilan dari menarik balik lah. Saya tadi mau bilang alih kelola, nanti dikoreksi lagi sama Bapak kan. Untuk menarik balik yang Blok B ini dari PHE ke BUMD, siapa yang pantas diapresiasi Pak? Saya pikir ini hari ini kita ngomong nih begini nih, karena apa? Karena kita di Aceh. Karena Aceh ada keistimewaannya lewat UPA. UPA itu di migasnya kita di PP 23. Dari mana juntrungan itu UPA turun kemana? Kita tahu semua kan? MOU Helsinki semua. Ini jadi nggak ada pahlawan lagi. Inilah yang membuat ini terjadi, ada PP 23 sekarang. Kita tinggal melaksanakannya. Jadi nggak ada bilang, oh saya yang berjasa di sini, nggak ada.
Jadi nggak ada yang, oh ini Justru kalau nggak kita jalankan, ini kita pengkhianat. memang ini sudah seharusnya, sudah seharusnya terjadi karena kontraknya memang sudah habis. Ya sudah, dari situ kontraknya habis, triggernya kontrak habis. Lalu, ya mau nggak? Kos mau nggak? Dan gubernur sudah melaksanakan kewajibannya merekomendasikan ini ke BUMD. BUMD juga menyampaikan minatnya. Ya tinggal jalan aja. Nggak ada istilah gagal. Ada yang bilang gagal gimana? Siapa yang salah kalau gagal? Dari mana gagalnya saya mau tanya? Proposal belum kita buat proposal kecuali BPMA nanti mungkin nggak saya nggak buat proposal, saya mau ambil aja gitu ya nggak gitu. Jadi nggak ada istilah gagal, tertunda mungkin. Nah, kalau bisa jangan tertunda. Kenapa itu Pak? Kenapa jangan tertunda Pak? Ya opportunity, kesempatan ya kalau diproduksi terus kan turun terus itu. Ya kan? Jadi kalau hari ini kita masuk berarti hari ini kita udah bisa menikmati revenue-nya dan bisa membuat plan-plan ke depan, mungkin efisiensi entah apa gitu kan. Berapa lama lagi tuh Pak revenue-nya bisa kita manfaatkan kalau dengan kondisi saat ini? Kalau kita kalau as is ya, kalau as is tuh mungkin sampai 4 tahun tuh masih bisa jalan, masih bisa diproduksi. Tapi kan ada prospek, bukan prospek, ada yang sudah didiscover, tinggal kita develop. Butuh dana memang, tapi sebenarnya kita dengan mengumpulkan dana 4 tahun produksi udah bisa develop yang paling dekat di situ, yang paling murah mungkin, udah bisa. Developnya itu pun dengan dana yang kita punya itu kita mungkin bisa memverify datanya lagi, mungkin kita lakukan seismic 3D untuk sebelum ngebor yang sumur yang udah discover itu untuk kita buktikan lagi cadangan yang benarnya, bisa kita hitung kemampuan produksinya berapa, lalu bisa kita certify reserve-nya. Setelah kita certify reserve, itu waktu kita mau develop, kita udah bankable gitu. Begitulah cara KTKS bekerja. Dia pinjam uang untuk mendevelop itu, tapi dia harus buktikan dia punya reserve yang udah certified gitu. Itu pinjamnya ke perbankan tentunya? Ke bank ya. Ke bank. Ya bank yang paling murah memberikan bunganya lah. Pinjam. Kalau nggak dalam negeri, luar negeri. Semua KTS begitu. Ya kenapa kita nggak bisa? Pak, tadi saya agak menarik dengan yang Bapak sampaikan tadi kan tidak ada istilah gagal. Maksudnya kalaupun yang memungkinkan itu penundaan. Secara tidak langsung Bapak ingin menyampaikan bahwa ada kemungkinan ini bakal ada penundaan ke depan. Ya misalnya. Alih kelola ini. Misalnya proposalnya nggak benar. Iya. Ya otomatis BPMA nggak serta-merta bisa mengiyakan kan. Tolong perbaiki dulu nih, ini begini, harusnya begini. Kan pasti diarahkan nanti oleh BPMA. Nah itu ada penundaan mungkin ya kita harap sebelum 17 November itu sudah sign PSC-nya, kontrak kerja yang baru itu atas nama PEMA udah di-sign. Bapak yakin itu sebelum 17 November bisa sign? Saya nggak bisa bilang yakin atau enggak. Kalau siapa aja yang mendengar ini, mudah-mudahan yang sedang bekerja itu melakukan apa yang harus dilakukan. Saya yakin kalau itu memang dikerjakan, no problem, nggak ada isu sama sekali. Kalau Bapak melihat ini selaku profesional dan sudah lama bergelut di bidang migas ya, ini keseriusan dari pemerintah Aceh atau pihak-pihak yang terkait untuk pengambil alihan ini seperti apa nih Pak? Saya nggak melihat tidak ada keseriusan. Sangat serius. Cuman ekspektasi orang yang terlalu ingin cepat-cepat gitu berlebihan, kan, padahal udah jelas tuh timelinenya udah jelas, ya kan. Sekarang ini kita tunggu. Memang ini di BKPM mungkin udah tertunda mungkin seminggu. Seharusnya minggu lalu. Mungkin di sana terjadi apa? Kita lagi COVID nih ya. Iya betul. Nah, jadi di BPMA sendiri juga ada kasus ya kan untuk COVID itu sehingga kantornya jadi tutup. Tapi bukan halangan di BPMA. Mungkin di sana juga tutup kantornya di BKPM karena ada kasus juga mungkin ya. Ini yang harus yang apa? Jadi mungkin minggu depan atau akhir minggu ini sudah keluar itu izin itu. Tapi memang kan bukannya sebaiknya ini disampaikan ke publik secara umum Pak, karena memang di awal juga dianggap ini suatu keberhasilan dan sudah di-share kan. Nggak bisa kita bilang keberhasilan, tolak ukurnya apa keberhasilannya? Kalau kami di masyarakat kan menangkapnya ini, wah ada informasi dari pemerintah saat ini yang mengatakan bahwa ini keberhasilan yang sudah kita perjuangkan semenjak 1976, 44 tahun. Nah, cuman kan tiba-tiba di tengah jalan
tidak ada informasi apa-apa dan wajar saja jika seandainya kan masyarakat informasinya itu bukan nggak ada informasi apa-apa sebenarnya. Kalau orang mendasari informasi ini dari mungkin surat menteri, semua orang udah tahu ya. Apa itu, terus timeline semua orang udah tahu. Timeline itu aja diikutin. September kan belum masuk September ini. Iya belum. Nah, diharapkan PEMA tuh memasukkan proposalnya di September kan. Ini belum September. Silent bukan berarti nggak bekerja, ya kan mereka bekerja pasti. Artinya semua masih on the track sampai saat ini. Saya pikir masih on track, nggak ada nggak ada yang yang ditelantarkan, nggak dihandle gitu. Kayaknya nggak. Semua masih berjalan ya Pak ya. Masih berjalan. Sabar aja nunggunya, memang waktunya ada gitu. We wish, kita ingin soalnya sekarang itu udah selesai seharusnya. Pasti. Tapi the route bukan begitu gitu loh. Nah, ini sabar aja. Memang tuntutan dari masyarakat kan ini beragam. Wajar sekali, wajar sekali. Tapi untuk mengkomen yang liar-liar itu juga jangan juga, karena ini harus strategik, kita kan. Harus strategik. Ini masih ada banyak sekali orang yang interest untuk Blok B itu. Blok B itu. Termasuk PHE sendiri. Yang pertama ya otomatis PHE, mereka yang duluan submit proposal untuk perpanjang kan. Karena mereka yang paling mengerti kondisi lapangan. Kan di sana gitu. Ada pengaruhnya nggak Pak kalau dengan kondisi COVID saat ini? Ya mungkin kan harga minyak mentah turun atau apa dengan ya kondisi. Kalau itu udah kita bicara global ya kan, nggak hanya NSB akan pengaruh dengan naik turunnya harga ya kan, itu mungkin di luar topik pembicaraan kita hari ini. Otomatis sudah ada naik turun. Sepanjang sejarah perminyakan juga begitu kan, naik turun. Kemarin malah pernah minus harganya kan. Nah, itu jadi that is a story, memang udah the life of oil and gas gitu kan. Ini jadi alasan juga untuk terlambatnya nanti ada kemungkinan tertundanya. Oh enggak. Itu enggak ada hubungan. Kalau kita baca peraturan enggak ada hubungan dengan harga. Enggak ada hubungan. Just the timing. Dia surat menteri udah turun, lalu BPMA disuruh submit timeline-nya. Nah, udah ada timeline-nya, dan timeline-nya untuk PMA men-submit proposal itu di September. Saya nggak ingat tanggalnya berapa. Lalu nanti butuh waktu seminggu mungkin untuk BPMA mengevaluasi. Kalau ada perlu koreksi segala macam akan dipanggil. Kita harapkan end of September udah final. Lalu udah diteken oleh gubernur, rekomendasi dari BPMA, gubernur teken, kirim ke menteri. Menteri itu turun kontraknya. Desain nanti, gitu. Itu prosesnya begitu ya. Kita sabar aja lah. Oke Pak, yang terakhir nih, Bapak selaku profesional migas Aceh kan, selaku tokoh yang sudah lama bergelut di migas. Harapannya nih Pak, harapan Bapak buat masyarakat Aceh khususnya, ataukah buat pemerintah Aceh dan buat profesional migas yang ada di Aceh apa nih Pak? Oke, kita bicara NSB dulu ya. Harapan saya tuh, jadi yang perlu kita ketahui di NSB itu, kalau saya mengkategorikan ada 3. Ada yang existing, yang sedang kita produksi sekarang. Itu ada dari lapangan Arun yang terkenal itu, ya, sama Soklok Sukun, satellite field-nya. Itu dua-dua itu sekarang masih berproduksi raw gas kira-kira 50 juta kubik feet per hari. Raw gas ya. Masih perlu ditreat dulu, masih ada CO2-nya, masih ada kotorannya lah, belum bisa dijual. Oke. Itu existing kita bilang. Itu sedang berproduksi dan sedang ada pembelinya. Itu paling penting kan, kita bisa produksi. Boleh tahu Pak siapa pembelinya? Sekarang ini masih PIM. Oh, masih PIM. PIM mungkin sebagian ada yang ke Medan. Itu detailnya. Pokoknya yang penting ada pembelinya. Sekarang. Justru kita bisa produksi nggak ada pembeli itu lebih susah. Oh iya. Ya kan? Itu. Jadi itu satu existing. Nah, existing ini saya sangat mengharap tuh, kalaupun nantinya mau ada kerjasama dengan perusahaan lain gitu kan, ini tidak dikerjasamakan. Kenapa itu Pak? Ya kita kelola sendiri. Ini kalau istilah kita tuh boh manok mirah, bek tajuk gugop, kita kelola kedua tuh. Dan bisa, itu yang saya bilang tadi, hanya perlu uang sekian. Berapa tadi itu, 100 miliar, nggak kepake juga semuanya karena cost recovery. Begitu setahun kita udah bisa berdiri, udah gagah berani PEMA itu berdiri dengan uang hasil yang mungkin sekitar $10 juta.
Ada kemungkinan bakal ada kerjasama dengan pihak lain Pak untuk pengelolaan ini? Itu saya nggak tahu. Apa akan kerjasama dengan gua. Yang saya ingatkan, kalau bisa ini jangan dikerjasamakan. Kerjakan sendiri. Kerjakan sendiri, ambil hasil sendiri. Yang dikerjasamakan yang tadi butuh modal lebih banyak dan mungkin resikonya juga ada lebih besar. Itu yang kedua, kategori kedua itu yang perlu kita eksploitasi, yang sudah ditemukan oleh Mobil Oil. Ada dua, ada Rayu, ada Cunda. Ya. Nah, ini kita develop, ya kan? Perlu uang lebih banyak untuk mendevelop itu. Tapi tadi ada konsep lain saya bilang, kalau kita sabar mungkin setahun, tahun kedua udah cukup mengumpulkan uang untuk melakukan apa. Begitu kita udah bisa certify, kita juga bisa datang ke bank minta uang untuk mendevelop itu. Bisa kita hitung ekonomiknya. Tapi kalau kita nggak sabar itu mungkin perlu partner. Ya kan, silakan. Tapi yang ini, yang bau manuk merah ini jangan. Oh, artinya Bapak pengen memecah ini. Ini yang sudah berproduksi, ini kita kelola sendiri. Ya. Ada rencana untuk pengembangan, develop ke depan. Itu yang sana. Itu yang sebelah sana. Itu yang baru nanti kalau memang kita perlu pemodal atau apa, kita aja bergabung. Gitu. Rencana Bapak seperti itu. Bukan rencana, itu yang saya harapan. Kan tadi saya harapan saya begitu gitu. Ya kan? Baru kami ini dulu tenang gitu, bagus gitu kan. Karena ini memang tempat kita belajar. PEMA harus belajar. Tadi kita sanksi sama PEMA kan. Nah, sekarang ini tempat dia belajar, manajemennya semuanya belajar sendiri. Sampai dia siapa tahu jadi Pertamina-nya Aceh. Amin. Ya udah, Pertamina bisa tingkat dunia, tingkat, ya kan? Itu kita doakan begitu. Nah, mulailah dari sini. Kemudian ada kategori ketiga, itu prospek dan lead yang udah pernah dicoba sama Mobil Oil, mungkin pernah dites tapi masih perlu eksplorasi lebih jauh lagi. Nah, itu tingkat ketiga, risikonya lebih besar. Nah, itu otomatis ya kita cari partner untuk melakukan itu. Nah, mungkin partner yang tadi itu itulah yang kita istilahnya farm out. Ada istilahnya dalam PSC itu. Nah, itu yang kita farm out, yang ini enggak. Ya kan? Nah, itu harapan NSB. Nah, untuk yang lain-lain, kita prospek banyak masih kan. Jadi gini, dalam dunia migas ini, kita produksi terus habis, itu biasa. Setiap kita produksi pasti ada decline, ya kan? Dan itu biasa sekali. Tapi yang perlu kita khawatirkan adalah, perlu kita pertanyakan, masih ada nggak orang yang mencari, mencari reserve lain, yang sedang mencari eksplorasi gitu. Nah, bagusnya di kita tuh ada orang yang sedang masih mencari. Era-era sebelum BPMA ini itu udah nggak ada eksplorasi di kita. Setelah ada BPMA, mulai jelas aturannya, mulai orang seperti Andaman 3 Repsol. Udah melakukan seismik, 3D seismik yang besar. Nah, sekarang mereka schedule untuk ngebor eksplorasinya November nanti. Nah, kita harapkan ini terjadi discovery kan untuk Aceh. Kemudian ada yang udah mau develop, udah dapat approval untuk development, itu Zaratex di dekat offshore Arun, PT Arun tuh kira-kira 7 km lah dari pantai PT Arun tuh, dekat sekali. Nggak besar memang, tapi cukup untuk Aceh cukup bagus. Dan yang kita lihat bukan hanya itu, bukan hanya dari produksi, tapi investasinya itu loh. Orang masih percaya berinvestasi di Aceh. Nah, itu penting sekali. Nah, itu sedang berlaku, sedang berjalan sekarang. Unsia sedang melakukan AMDAL studinya, udah mau selesai. Nah, kemudian mungkin tahun depan dia udah mulai move shore base-nya mau diisi, gitu kan? Nanti akan ngebor. Kita harap tahun 2023 udah mulai produksi. Nah, itu. Kemudian ada blok-blok baru, yang calon blok baru. Nah, jadi itu JSA, joint study dengan ada Konrad, ya kan, ada satu di Pantai Melabu, terus satu lagi di daerah Singkil. Ada juga yang di daerah Aceh Timur dan overlap dengan Aceh Utara, itu blok baru
yang ini benar-benar adalah kerjaan BPMA. Iya. Daerah-daerah terbuka yang udah direlinquish zaman dulu, ya, itu udah cukup lama terbengkalai, terbuka gitu, terbengkalai, berarti nggak sebagai wilayah kerja. Teman-teman BPMA mengumpulkan data itu, mempropos untuk jadi WK. Nah, bukan Jakarta ya, apa sampai Dijen Migas melakukan itu, benar-benar BPMA. kerjanya BPMA. Nah, itu mereka melakukan itu. Nah, sekarang udah JSA-nya udah mau final. Nah, kita harapkan juga di situ ada penambahan reserve. Artinya itu kan Bapak ingin menyampaikan bahwa harapan Bapak itu tadi kan ke NSB dan BPMA-nya sendiri, mungkin kan catatan keberhasilan dari BPMA sejauh ini. Kalau buat pemerintah Aceh dan masyarakat Aceh sendiri ada harapan apa Pak? Sehubungan dengan Blok B dan tentunya permigasan di Aceh. Saya pikir masyarakat Aceh udah cukup terdidik untuk ini ya. Nggak perlu kita apakan lagi. Kita udah cukup pengalaman lah. Katakanlah generasi baru sekarang nggak ngerasakan seperti misalnya waktu Arun masih jaya dulu, ya kan? Tapi kan dia bisa dengar cerita dari orang tuanya, dari seperti saya atau teman-teman yang lain, misalnya kan apa kelemahan-kelemahan dulu yang nggak dilakukan gitu kan? Kok banyak orang yang komplain kok nggak ada bekasnya gitu kan? Yang ada bekas besi-besi tua tuh di apa gitu kan? Ya memang begitu. Waktu itu belum ada UPA kita, belum ada PP 23, ya kan? Nggak jelas berapa bagian Aceh. Nah sekarang udah jelas nih bagian Aceh, makanya kita berdoa supaya Andaman ini besar misalnya kan, besar dapat besar ya, kita bisa kelola, bisa mendapat bagian yang cukup signifikan. Nah tergantung juga pemerintah kan, pastinya. Nah itu kan di luar jangkauan kita, pemerintah kan berganti-ganti ya, di luar jangkauan kita. Bapak berharap berarti ke masyarakat Aceh sabar dong, ini sedang berproses gitu atau khusus untuk ini ya sabar. Di mana-mana pun juga harus sabar sebenarnya, ya kan? Gimana ya? Kalau di masyarakat itu dinamiknya kan pasti, Pak. Terlalu tinggi ya. Kadang-kadang dinamiknya itu juga nggak seragam kan, pasti kan? Nah, itu. Jadi nggak bisa kita bilang oh masyarakat begini, no. Nah, biar aja berproses, biar aja. Nah, ini seperti forum-forum seperti ini ataupun diskusi seperti ini, mudah-mudahan ya bisa membuat kita ini terinfokan, oh begitu toh, ya kan? Nah saya juga bukan yang tahu semuanya, enggak. Ini yang saya cerita cuma yang saya tahu aja gitu kan. Kalau dibilang misalnya ada pembicaraan mengenai ASR tuh, ya kan, mengenai site restoration ya, abandonment dan site restoration. Nah, untuk NSB itu besar itu, itu sumur-sumur belum diabandon gitu kan. Nah, itu ya kalau teman-teman yang di grup yang tertentu itu tanggung jawab siapa nantinya, Pak? Right. Itu seharusnya itu kan petroleum operation itu ya, mulai dari eksplorasi, eksploitasi, produksi, transportasi, tambah satu lagi restorasi. Itu tanggung jawab siapa aja yang bekerja di migas, perusahaan mana. Cuma perusahaan-perusahaan migas yang bekerja di Indonesia itu kan terikat kontrak antara pemerintah dengan dia sebagai operator. Nah dalam kontrak itu tidak mewajibkan itu, yang lama ini ya, yang untuk NSB misalnya kita bilang, ya kontrak lama, tidak mewajibkan itu. Tidak specifically dibilang harus melakukan ini dan uangnya dikumpulkan misalnya, dicicil gitu. Nah, itu tidak. Jadi makanya di mana letak tanggung jawabnya? Tanggung jawab tetap di siapa aja yang berurusan dengan oil and gas. Nah karena di kontrak itu nggak ada, kontraknya siapa yang buat? Pemerintah, ya tanggung jawab di pemerintah. Berarti nanti bisa saja ini kan ketika sudah dikelola oleh PT PEMA lah yang bakal bertanggung jawab terhadap restorasi itu. Karena kontrak yang baru itu nanti akan menginclude tanggung jawab untuk melakukan restorasi. Biaya baru dong Pak, sedangkan ini kan hasilnya belum. Biayanya mahal. Nah, tapi itu gimana tuh? Makanya teman-teman BPMA kan udah bilang ini ekonomis. Iya. Setiap mereka bilang ekonomis itu udah termasuk cost untuk ASR ini. Sudah termasuk. Dan itu kita nggak bisa buka-bukaan di
di sesi kali Iya, ini. nggak bisa bukan sampai lebar-lebar banget, tapi dengan dibilang udah ada. Contoh misalnya salah satu caranya, ini kan jadi bargaining point juga. Nah, sebenarnya ini juga saya nggak boleh terlalu ngomong ini ya. Dalam. Tapi gini, bargaining point untuk siapa? Misalnya PEMA misalnya kan. Iya. Kalau sekarang ini kan splitnya saya bilang tadi 30-70, 30 untuk operator, 70 untuk pemerintah. Nah, karena anak beban ini yang seharusnya bisa dikerjakan oleh orang dulu, ya kan, siapa aja yang dulu, ya kita bisa aja kan minta splitnya lebih besar untuk supaya ada dana kita kumpulkan untuk bisa melakukan kewajiban ASR tadi. Bisa minta, tapi belum tentu dikabulkan. Nah, inilah makanya penting minta dulu kalau daripada nggak diminta. Betul, nah, betul. Jauh-jauh hari, ya ini saya buka sedikit. Ya. Pertamina itu menyampaikan proposal dengan meminta splitnya itu jadi 40-60. 40 buat kontraktor Pertamina. Kan biasanya yang existing 30-70. Dia minta naik untuk dia 10 jadi 40. Pemerintah 60. Ya mungkin alasan, nggak perlu alasan, dia minta segitu. Oh, dia minta segitu. Ya alasannya mungkin salah satunya ASR, ya kan? Nah, apa nggak wajar kalau kita minta 50-50? Wajar aja, soalnya dikasih atau tidak. Tentu ada pertimbangan kan? Daripada kita masih minta 30-70. Itu dia. Ya, berarti tetap harus minta. Ya udah diminta, udah saya bilang minta begini gitu kan. Udah itu. Jadi itu sudah kita pikirkan semuanya. Sudah. Jadi Pak, kenapa sih Pak harus repot-repot? Ini balik lagi nih, harus boleh, boleh saya minum? Oh, silakan Pak, silakan Pak. Sorry. Sambil Bapak minum saya nanya terus ya Pak. Oh iya, silakan. Kenapa sih kita mesti repot-repot harus ya kita kelola sendiri, toh dengan kondisi yang ada selama ini kita juga sudah terima 70% dari hasil. Kan tadi ceritanya PAD, kita meningkatkan PAD, ini salah satu jalan meningkatkan PAD. Ada lain yang sebenarnya yang saya harapkan dari apa namanya kita kelola migas ini, kita jadikan tempat sambil membuat PAD tadi untuk daerah, kita jadikan tuh juga jadi university gitu, tempat orang anak-anak kita belajar. Kalau selama ini tidak berjalan seperti itu? Lihat aja, paling magang apa OJT itu pun agak susah-susah kan, karena alasannya kita udah menurun lah segala macam, itu ya kan. Nah, ini saya harapkan dengan PEMA yang pegang ini, anak pun anak kita, masa nggak kita kasih kesempatan untuk mereka belajar. Setelah mereka belajar, dia juga nggak harus kerja di situ. Buktinya itu Qatar, tahun 95 itu hidup dari anak-anak kita, kawan-kawan saya dulu yang ditarik ke sana. Udah pengalaman di sini, dibawa sana. Dan dari PT Arun, dari Arun Field tuh yang di field kerja di field, yang di LNG plant kerja di LNG plant, gitu. Itu kesempatan loh kita. Jadi inilah sebenarnya yang paling bagus. Jadi langgeng bekasnya, ya kan? Kita harus berpikir jauh ke depan, jangka panjang ya Pak. Exactly. Tidak hanya uang cepat atau apa ya Pak. Iya. Harus begitu ngeplannya. Nah, jadi kita butuh anak-anak kita tuh yang nggak pun bisa, nggak bisa lah ketampung semua kerja di situ. Tapi paling tidak berikanlah kesempatan mereka belajar. Kawan-kawan yang ini bisa ngajarin, malah bisa kita pasarkan gitu loh. Karena ada Demlaker kita di sini, bisa itu. Kita iklankan bahwa ada tenaga ini. Malah kalau perlu kita customize. Mereka perlu yang macam mana? Kita ajarin di situ. Bisa. Oke Pak, luar biasa percakapan kita malam hari ini. Tentu saja sangat informatif dan seru pasti. Ya mudah-mudahan berguna, itu yang paling penting. Insya Allah Pak. Karena ini kan singkat sekali kan, bisa kita untuk teman lain juga banyak yang bisa memberikan input gitu. Mudah-mudahan mau juga berbagi dengan kita Pak kan. Jadi kan ada edukasi baru buat masyarakat kita di Aceh ini. Makasih banyak Pak Marzuki. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.